Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik-baik semua. Oh iya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya lengkap hari ini. Oh iya, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silahkan Dila maju ke depan untuk memimpin doa. 1, 2, 3. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dila. Dengan mengawali pembelajaran berdoa tadi, semoga pembelajaran kita akan membawa keberkahan sampai di akhir. Amin. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk. Oh iya, hari ini hari apa ya? Tanggal 2024. Iya, jadi hari ini hari Kamis 24 November 2022. Oh iya, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang lalu? Bu, ingat Bu, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang lain apa masih ingat? Bu, unsur intrinsik cerita. Iya, yang lain apa masih ingat? Sebelah sini? Dampak pemanfaatan sumber daya alam. Iya, bagus sekali lah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oh iya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Oh iya, apa sih yang kalian tahu tentang pahlawan? Bu, pemberani Bu. Pemberani. Iya, Gigi. Yang lain?
suka menolong. Ada yang ya tanpa pamrih. Ada yang lain tahu apa itu pahlawan? Membela Indonesia. Membela Indonesia. Ya, bagus sekali. Jadi pahlawan itu bisa dikatakan orang yang berani dan rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Iya. Nah, adapun materi kita pada hari ini yang pertama, menggali informasi baru dalam teks. Manfaat kalian mempelajari ini, kalian dapat menambah wawasan yang luas, menambah pengetahuan yang luas ketika kalian membaca sebuah teks. Yang kedua, peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Manfaat kalian mempelajari materi ini agar kalian tahu dengan sejarah dan kalian menambah wawasan, dan juga bersyukur karena pada zaman dulu itu banyak yang berkorban. Ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, sifat-sifat cahaya. Manfaat kalian mempelajari materi ini agar kalian tahu apa saja sifat-sifat cahaya dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti melalui kegiatan membaca teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja, kalian dapat menguraikan pengetahuan baru pada teks tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja dan diskusi kelompok, kalian dapat menggunakan bahasa sendiri untuk menceritakan kembali isi dari cerita Raja Purnawarman tadi dengan tepat secara tertulis. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, kalian dapat menganalisis peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya di kehidupan secara tepat. Nah, kemudian yang keempat, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, nanti kalian dapat membuat peta pikiran tentang peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan juga Islam. Yang kelima, melalui pengamatan video sifat-sifat cahaya, kalian dapat menganalisis sifat-sifat cahaya yang berhubungan dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, melalui pengamatan video dan tanya jawab, kalian dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan penglihatan dengan benar. Nah, adapun langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ada 5 langkah. Yang pertama, nanti ada orientasi masalah berupa video dan gambar. Yang kedua, kalian akan dibentuk secara berkelompok. Yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang keempat, kalian akan presentasi ke depan kelas. Dan yang kelima, ada evaluasi. Itu kalian akan menjawab evaluasi dan juga penguatan dari diskusi tadi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Ada, Bu. Ya, kalau misalnya tidak ada, coba supaya semangat. Kita semuanya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semoga dengan semangat kita bisa mengawali hari sampai akhir dengan semangat juga ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini Bu ada gambar. Tema kita tadi apa hari ini? Pahlawan. Oh ya, tema 5. Nah, menurut kalian pahlawan itu apakah kalian mau menjadi pahlawan? Mau. Pahlawan itu kan tadi yang berani, gigih dan lain sebagainya dan membela negara tadi dengan cara apa? Menolong, berperang. Apakah kalian akan berperang? Tidak. Nah, jadi untuk agar kita bisa menjadi pahlawan itu tidak dengan berperang, kita bisa menerapkan sikap-sikap kepahlawanannya. Sekarang dari gambar ini apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya? Nomor 1, Bu. Gambar 1, apakah ada yang bisa? Orang sakit. Orang yang sakit. Kemudian gambar 1 menjenguk temannya sakit. Ya, Sukri? Gambar 2 tahu, Bu. Gambar 2 ada yang tahu itu gambar apa? Mengamati Mengamati kupu-kupu. Kenapa jadi dia mengamati kupu-kupu? Karena menggunakan
menggunakan apa? Menggunakan Kaca pembesar. Ya, ada lagi pertanyaan lain atau tanggapan? Nomor 3 itu gambar apa? Ada yang tahu? Menolong temannya. Ya. Nah, dari ketiga gambar tadi, apakah ada sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil? Ya, kalau ada silakan tunjuk tangan siapa? Ya, Pipa. Gambar 3 itu sikap apa, Pipa? Iya, bagus sekali, Pipa. Terus yang lain, tak tunjuk tangannya. Gambar 1 menjenguk orang sakit. Ya, itu sikap kepahlawanannya apa? Menjenguk orang sakit itu? Ada yang tahu? Ayo, kalau orang sakit itu menjenguk kita dengan membawa oleh-oleh, itu sikap apa? Baik dan ikhlas. Ada lagi yang lain untuk yang gambar 2? Ada yang bisa menjawabkan? Mengamati itu. Iya, apa sikap kepahlawanannya? Kenapa? Menjaga bunga. Jadi itu dia teliti lah, sikap kepahlawannya teliti dan gigih itu untuk bekerja keras dalam meneliti kupu-kupu dan tanaman, itu sepertinya lah. Nah, jadi tadi kita bicara tentang pahlawan. Nah, pahlawan itu yang kalian ketahui, ada yang tahu nggak pahlawan itu contohnya siapa saja? Ada yang tahu? Gambar yang ada di uang. Iya, jadilah kebanyakan gambar di uang itu adalah gambar pahlawan karena Indonesia menghargai jasa mereka sehingga didedikasikan gambar mereka di dalam uang. Nah, jadi di sini kalian akan belajar tentang kerajaan. Kalau ada kerajaan itu yang memimpinnya siapa? Raja. Ya, jadi di sini ada penjelasan sedikit. Jenis kerajaan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama kerajaan Buddha, yang kedua kerajaan Hindu, dan yang ketiga adalah kerajaan Islam. Jadi pada zaman dulu para pedagang itu berlayar ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama, dan agama itu tadi dia membentuk namanya kerajaan. Coba bisa kalian lihat, kerajaan Buddha itu dimulai dari abad keberapa? Abad kedua itu tahun berapa sih? 200-an Masehi ya. Nah, di situ contoh nama kerajaannya, kerajaan apa saja? Kalingga, Sriwijaya, Dharmasraya, Mataram Kuno, Sri Bangun, Bali, dan Bima. Kemudian kerajaan Hindu dimulai dari abad keberapa? Abad keempat itu tahun berapa? Ya, sekitar tahun 400-an. Kerajaan Hindu itu ada. Contohnya apa saja? Kutai, Kanjuruhan, Tarumanegara, Singasari, dan Majapahit. Kemudian kerajaan Islam. Jadilah setelah kerajaan Buddha itu gugur atau hancur, berlanjut kerajaan Hindu, kemudian yang terakhir adalah kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu muncul di Indonesia pada abad keberapa? Kapan itu tahun berapa? 400-an ya. Contoh kerajaan Islam apa saja? Perlak, Ternate, Samudra Pasai, Goa, Malaka, Islam, Cirebon, Demak, Banten, Panjang, Mataram, Islam. Ya. Nah, jadi nanti kalian akan memilih nanti 2 raja. Nah, lihat. Ini gambar apa? Gambar para raja. Jadi raja ini dia berjuang, selain membela kerajaannya juga ada jasa-jasa yang mereka berikan untuk rakyatnya. Ini gambar apa ya? Secara keseluruhan ini gambar apa ini? Peta apa namanya? Peta Indonesia. Jadi ini persebaran raja-raja yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini nanti kalian akan mencari peninggalannya. Peninggalan kerajaan itu contohnya apa saja?
Peninggalannya itu bukan berarti benda, tapi juga sikap kepahlawanan, perjuangannya, dan jasanya. Oh iya, apakah penampilan ibu hari ini rapi? Rapi, Bu. Nah, ini kan ibu jadi tahu penampilan ibu rapi karena ibu minta pendapat kalian. Tapi kalau misalnya ibu sendiri di rumah ingin tahu penampilan ibu, bagaimana caranya? Pakai cermin. Kenapa pakai cermin ya? Karena apa? Karena cermin dapat memantulkan cahaya. Itu salah satu sifat cahaya. Nah, sekarang coba kalian simak baik-baik video tentang sifat-sifat cahaya. Lihat. Sahabat Rumah Belajar, malam ini giliran saya untuk keliling roda. Setiap saya tugas roda, saya selalu membawa senter ini. Kira-kira kenapa ya saya harus membawa senter di malam hari? Ya benar, senter ini membantu saya untuk melihat di dalam kegelapan. Karena cahaya yang dihasilkan oleh senter ini. Mau tahu lebih soal cahaya? Yuk ikuti saya terus. Halo sahabat Rumah Belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, selain senter yang saya gunakan semalam untuk tugas roda, apalagi ya benda yang dapat menghasilkan cahaya? Ya, ada lilin, ada matahari. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat cahaya. Saya nggak sendiri nih, ditemani sahabat saya, Mr. Pen. Halo Mr. Pen. Halo Mr. Pandu. Halo sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Mr. Pen. Hari ini kita akan belajar bersama Mr. Pandu, bersama saya. Kita akan bersenang-senang sambil belajar. Semoga kita bisa cepat akrab ya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi sifat-sifat cahaya. Ayo Mr. Pandu. Nah, sekarang apa kalian tahu ini? Ya, ini adalah aquarium ikan. Tapi di mana ikannya ya? Coba perhatikan. Nah, dari ikannya tuh, Mr. Pen, apa kamu tahu kenapa kita bisa melihat ikan yang ada di dalam akuarium ini? Oh, itu karena cahaya dapat menembus benda bening Mr. Pandu. Coba saja cari benda bening lainnya. Oh, jadi begitu. Oke. Lalu, bagaimana dengan tugas ini? Wah, benar sekali. Ternyata cahaya dapat menembus gelas. Jadi, itu sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Sampai, kenapa kita di sini? Ben, lalu untuk apa gelas ini? Nah, coba sekarang Mr. Pandu masukkan pensil kayu itu ke dalam gelas yang berisi air. Lalu, lihat apa yang terjadi pada pensil kayu itu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, coba sahabat perhatikan dalam gelas ini. Ternyata pensil terlihat seperti pala. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi, kita sudah mendapatkan sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dibelokkan.
video tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Tadi apa saja ya sifat-sifat cahaya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Sutri? Iya. Cahaya merambat lurus. Ada yang tahu sebelah sini? Cahaya dapat dibiaskan. Satu lagi. Tadi cahaya apa? Tadi Sukri menjawab cahaya apa Sukri? Dapat dipantulkan. Dibiaskan. Merambat lurus. Satu lagi dapat menembus apa? Benda bening. Jadi ada 4 sifat cahaya tadi ya. Nah, lalu kalau cahaya dapat merambat lurus, contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, Jami. Lobang maksudnya seperti apa? Yang lain? Iya, aja benar. Ini lobang terlihat cahaya di luar. Itu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening. Contohnya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Gelas apa? Gelas kaca. Iya. Kemudian lagi cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa? Iya, ketika kita bercermin. Yang terakhir cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya apa? Pensel dimasukkan ke dalam air, kemudian dia seolah-olah terlihat patah atau bengkok. Nah, jadi ada 4 sifat cahaya. Yang pertama tadi merambat lurus, yang kedua tadi apa? Dapat dipantulkan, yang ketiga dapat merambat lurus. Merambat lurus sudah tadi ya. Maaf, tadi ada 4 sifat cahaya. Merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Iya. Bagaimana? Apakah ada materi yang sulit? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada yang sulit atau tidak ada yang ditanyakan, mari kita membentuk kelompok. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, sekarang kalian akan membentuk kelompok. Perhatikan nama kelompoknya. Silakan maju ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa ya? Aupa. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang yang lain membentuk kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Silakan bawa teman-teman yang lainnya. Dan membentuk kelompok ditaruh di depan seperti ini. Nah, nama kelompoknya. Ya, sudah siap berkelompok. Coba semuanya tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Ini akan Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. LKPD-nya jangan lupa tuliskan nama kelompok. Semuanya apakah sudah menerima LKPD dan bahan ajar? Sudah. Baik. Nah, jadi pertama coba kalian buka-buka dulu LKPD-nya. Ada berapa lembar? Buka dulu LKPD-nya. 4. Iya, ada 4 lembar. Ada berapa kegiatan? Ada 2 kegiatan. Jadi ada 2 kegiatan nanti yang akan kalian diskusikan dan kerjakan. Untuk kegiatan 1, baca langkah dan petunjuknya dulu. Ya, bacanya pelan-pelan.
Sudah dibaca langkah-langkahnya? Nah, kemudian langkah-langkah yang kedua dibaca. Langkah-langkah yang kedua itu disuruh dimintanya apa? Di belakang yang membuat peta pikiran, lihat. Bagaimana untuk langkah-langkah pengerjaan LKPD? Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, silahkan kalian kerjakan dengan awal-awal baca dulu teksnya. Jadi kegiatan 1 itu menggali informasi baru tentang Raja Purnawarman, Panji segala raja. Baca teksnya dengan teliti, dengan cermat. Kemudian nanti akan dijawab pertanyaannya. Ya, silahkan kerjakan yang pelan. Dibaca dulu sama-sama bersama kelompoknya. Siapa nih baca siapa? Baca dulu. Raja Purnawarman sangat kepala tempe tentunya. Ini baca dulu sama iya berbeda ada yang Nah, silahkan dibaca siapa? sebagai wujud kecintaan dan kepada Raja Purnawarman. 8 kakinya diberhentikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Tiarutiun. Sudah dibaca kelompok 1? Kalau sudah dibaca, ini di bahan ajar juga ada bacaannya tentang Raja Purnawarman. Nah, sudah. Jadi bisa ada yang 1 di bahan ajar, ada yang 1 di LKPD-nya. Sekarang silahkan kalau sudah membaca silahkan didiskusikan, kemudian dikerjakan. Baca dulu soalnya. Adalah kerjaan. Itu yang nanti.
gitu asal kalau dibaca. Oh, indahnya sampo. Rakyat tidak bisa. Menurut kamu, rakyat tidak bisa. Nomor 5 itu kalian bercerita berdasarkan bahasa kalian sendiri. Jadi yang sejenis diringkas tuh nah ceritanya. Ini cerita tadi boleh lihat di sini atau di bahan ajar mana Raja Purnawarman. Tulisannya ini tulisannya di belakang. Nah, boleh lihat sini karena teksnya sama. Jadi ceritakan, kalau bahasa kita tuh diringkas boleh ceritakan. Misalnya Raja Purnawarman apa saja yang sikap kepahlawanannya. Raja Purnawarman. Iya boleh kayak itu. Oh ini diceritakan awal sampai akhir secara singkat aja tidak apa-apa. Singkat aja tidak apa-apa.
Secara singkat aja. Singkat. Hanya dikit. Ayo, waktunya tinggal 10 menitan lagi. Apa tinggal sini ya? Oh, kegiatan 2 ini membuat pasca ini pilih 2. Tepuk diam. Aku akan diam. Jika tepuk diam. Nah, ini pilih 2 raja. 2 raja yang ada di sini. Kemudian ditulis di sini peninggalannya apa. Peninggalan itu kan bukan berarti peninggalan. Jadi mau memilih raja apa sih? Dan raja nah, jadi tulis ini rajanya siapa, tulis anunya perjuangannya. Ya, boleh itu peninggalan ini pilih 2 raja yang ada di gambar peta yang di situ. Kemudian nanti pilih rajanya siapa dulu. Di sini saya raja Purnawarman, sini raja. Ini sampai 4 kali ya, Bu? Kenapa? Iya, sampai 4. Untuk Raja Purnawarman peninggalannya 4. Baik itu secara fisik ataupun secara sikapnya, jasa-jasanya. Jasa Purnawarman tadi apa nih? Sudah nih dari. Nah, apalagi sikapnya kah? Misalnya dia menjadi apa, kemudian di bawah. Mulawarman. Mulawarman lain Murawarman.
peninggalannya apa? Baik itu berupa bendanya, boleh bendanya. Bendanya tahu orang nggak? Itu rasa Iya benar. Oh, Oh, Gunawarman di sini. Jangan ketawa. Hati-hati salah tulis lah sama rajanya. Sudah? Ya, dulu kita tunggu yang lain. Ya. Ayo kelompok 1, jangan tertawa. Serius ya? Tepuk diam. Ayo kelompok 3 sudah selesai. Kelompok yang lain lagi. Ayo. Apa? Peninggalannya Iya, peninggalannya apa? Cikitiun nggak di bawah nih Pak. Cikitiun. Cianteun. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Selesai? Boleh. Ditulis sampai 4 peninggalannya. Ini tadi kerajaan apa nih? Purnawarman tadi yang mana? Ini sambungannya di Menjadi kerajaan. peninggalannya apa lagi? Pada tahun Sama aja. Jadi ingat ya, peninggalan itu bukan berarti benda, sikap kepahlawanan, jasa-jasanya. Apa? Semua nih. Kenapa? Boleh. Iya, pada tahun itu
presentasi dimulai dari kelompok 1. Ya, siap-siap presentasi kelompok 1. Tepuk diam. Aku akan diam. Jika tepuk diam. Ya, maju-maju ke sebelah depan sini. Ya, perhatikan jawabannya untuk kegiatan 1. Siapa tahu nanti ada tanggapan. Kita mulai semuanya, perhatikan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Tulisan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Gunawarman memperbaiki aliran sungai dan sungai Cipuku dan juga memberantas perampok. Bagaimana kelompok lain, apa ada tanggapan? Beda, oke. Kelompok 3 dulu tanggapannya seperti apa? Nomor 1. Memperbaiki aliran sungai Gangga dan aliran sungai Cipuku, melawan para perampok agar menjadi aman daerah kerajaan. Oh, ada tambahan sedikit. Kalau kelompok 2 apa ada? Sama atau beda? Memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon dan memperpindah aliran sungai Cipuk. Iya, hampir sama. Nomor 2 lagi. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Gunawarman. Ya. Berani dan gigih membela negara Indonesia dan suka menolong. Bagaimana yang lain, ada tanggapan? Lain dong. Ya, kelompok 2 dulu apa? Bijaksana dan suka menolong dan tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kalau kelompok 3 Berani gigih. berani gigi. Oke, nomor 3 lagi. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Gunawarman, dicintai rakyat dan diabadikan telapak kakinya dalam bentuk prasasti. Iya. Lain bu. Apa tanggapannya? Ini kan ya. Mana deh? Senang dan bangga memiliki raja seperti Raja Gunawarman. Kalau kelompok 3 beda atau sama? Dengan Raja Gunawarman yang diberikan telapak kakinya dalam bentuk prasasti. Iya. Nah, silakan akhiri kelompok 1. Di presentasinya bagaimana? Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1, tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok 2, silakan duduk. Ya, sini. Yang lain bisa diperhatikan. Tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Nah, sekarang dimulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurutku bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Menurut kami rakyat akan kelaparan, menderita, diberontak perampok. Yang lain bagaimana, ada tanggapan? Ya, kelompok 3. Rakyat akan sedih karena aliran sungai tidak
diperbaiki, tidak bisa menanam padi, rakyat akan kelaparan dan mati. Iya. Beda kelompok 1. Menurut kami, rakyat tidak bisa bertani sawah kekeringan dan selalu diserang lalu perampok. Iya, untuk terakhir nomor 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawabanmu, tuliskan yang ada untuk dan menggunakan ejaan yang benar. Yang keras bacanya. Raja Gunawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai cukup. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Beda, Bu. Ya, kelompok 1 bagaimana? Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi, selalu berjuang membangun saluran air di Raja Purnawarman sangat ingin dilayani. Bagaimana kelompok 3? Membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut. Iya. Sekarang bisa diakhiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk dan tepuk tangan ya Maria. Lebih semangat, Nah, yang terakhir kelompok 3 silahkan maju ke depan. Bisa di sini. Nah, dimulai. Siap? Ya, perhatikan untuk kegiatan 2. Bisa dilihat kegiatan 2-nya. Nah, mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, tunggu sebentar. Kelompok 3 memilih raja apa? Purnawarman. Dan raja Gajah Mada. Oh, dan Pati Gajah Mada. Kalau yang lain, apakah ada yang berbeda? Kelompok 1 memilih raja apa? Raja Purnawarman dan Raja Mulawarman. Raja Purnawarman dan Raja Mulawarman. Kalau kelompok 2 memilih raja apa? Raja Purnawarman dan Gajah Balaputra Dewa. Putra Dewa. Oke, sekarang silakan dibacakan. Untuk pertama Raja Purnawarman, ya. Prasasti Cirawut, Kerajaan Tarumanagara. Ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang. Candi Kitong, Candi Perahu. Pada tahun 1396, Gajah Mada mengucapkan sumpah pelaka. Ya, sekarang silakan diakhiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi dari jawaban kalian tadi sangat beragam. Kita tadi yang untuk kegiatan 1 itu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu berasal dari raja mana? Kerajaan apa? Kerajaan apa namanya? Tarumanagara. Jadi Raja Purnawarman ini Kerajaan Tarumanagara. Tadi peninggalannya apa saja? Peninggalan itu bukan hanya fisik ya, maksudnya yang terlihat, tapi sikap kepahlawanan dan juga jasa-jasanya itu juga termasuk peninggalan. Jadi Raja Purnawarman untuk jasanya apa?
Jasanya itu diabadikan melalui prasasti telapak kaki Ciaruteun. Ya. Nah tadi untuk yang kegiatan kedua tadi sudah bagus, menyebutkan peninggalannya juga ya. Ini ada yang memilih Gajah Mada. Gajah Mada itu raja atau bukan? Bukan ya, merupakan apa Gajah Mada? Seorang panglima. Iya, patih panglima lah, patih kerajaan lah. Tepuk diam. Aku akan diam. Jika tepuk diam. Iya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran di hari ini? Kita tadi belajar apa saja ya? Ya, sifat-sifat cahaya. Terus tentang pahlawan. Apa lagi? Hah? Membuat hias apa? Mengerjakan LKPD tentang kerajaan. Ya. Sifat-sifat cahaya apa saja tadi? Dapat dipantulkan, terus sama-sama dapat dibiaskan, apalagi dibiaskan atau dibelokkan juga sama, apalagi dipantulkan sudah tadi, menembus benda bening. Nah jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini, kalian tadi sudah mencari informasi baru melalui teks Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Jasa yang beliau lakukan yaitu menumpas perampok. Nah, dan juga memperbaiki aliran sungai. Nah, kemudian tadi kalian juga memilih raja dan peninggalan-peninggalannya. Dan ada sifat-sifat cahaya tadi ada cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan terakhir dapat dibelokkan atau dibiaskan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi masing-masing. Tulis nama dan kelas. Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nama lengkap. Namanya sudah tidak? Oke, sudah. Bujur itu ya. Jangan masing-masing ya. Itu coret di situ kan Papa. Kalau Mama hitung mengurang tahunnya boleh. Boleh dicoret sini. Boleh dicoret di situ.
Lewati dulu soal yang sulit. Paling. Ini tentang apa nih? Kerajaan siapa nih? Ingat nggak tadi? Nah, coba. Siapa tuh namanya? Ada yang sudah selesai. Nama kerajaannya. Nama kerajaannya apa? Bukan nama orangnya tapi nama kerajaannya. Oh, lihat di sini nak. Sriwijaya itu di sini yang sudah. Nah, yang sudah selesai. Sudah kan, Mahmudi? Sudah. Mahmudi berarti paham sudah sifat-sifat cahaya. Ayo, sudah. Sudah kan? Satu nomor lagi. Ya, dikumpul. Sudah, sapa. Sudah, Fadila. Sudah selesai lah. Apa? Sudah selesai? Bila sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Nah,
sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik, ya. Meskipun tadi ada yang beberapa salah, tapi di sifat-sifat cahaya sepertinya sudah banyak yang benar. Di materi sifat-sifat cahaya sudah banyak yang benar. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian rasakan? Nah, apakah kalian mau lagi pembelajaran seperti ini? Mau. Oke, kalau mau. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari materi hari ini tadi yaitu tentang sifat cahaya dan juga tentang pengalaman, yaitu di kerajaan di kerajaan Hindu Buddha tadi ada yang kerajaan Majapahit, Sriwijaya, terus tadi kerajaan Raja Purnawarman tadi berasal dari kerajaan Tarumanegara. Nah, itu pesan moralnya, kalian dapat menambah wawasan baru lah, supaya kalian itu ingat sejarah di masa lalu lah, supaya bersyukur. Kita sekarang ini kehidupan sudah praktis, lebih mudah. Kalau dulu kita harus terus memperjuangkan. Apalagi kalau di kerajaan dulu, antara kerajaan ini dan kerajaan itu ada yang namanya peperangan. Coba semuanya tepuk diam. Aku akan diam. Tidak. Tepuk diam. Ya, tangannya lipat di atas meja. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil pada materi hari ini yaitu kita dapat mengenal sejarah, dapat mengingat sejarah, dan bersyukur pada zaman dulu itu mereka penuh perjuangan membangun kerajaannya. Kalau sekarang kita tinggal praktis, tinggal gunakan apa yang ada, dan tugas kalian adalah rajin belajar. Iya. Kemudian untuk sifat-sifat cahaya itu kalian dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari lah. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan Alfa untuk memimpin doanya. Baca doanya yang khusyuk ya, supaya doanya terkabul. Bagaimana sikap Berdoa. Gerakan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Alfa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan dihilaf mohon dimaafkan. Yang ada kesalahan dari Ibu, ingat untuk pesan moralnya lagi. Sikap apa yang dapat kita ambil dari Raja Purnawarman tadi? Suka menolong, berbaik, dan tanpa pamrih ya. Jadi nanti kalau kita membantu atau menolong orang lain tanpa pamrih itu jangan meminta imbalan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Oh ya, hari ini kalian sangat luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.